Pada akhir abad ke-13, Pulau Jawa dikuasai oleh Kerajaan Singasari, yang berada di bawah kepemimpinan Raja Kertanagara. Kertanagara adalah raja yang ambisius, yang berusaha memperluas kekuasaannya ke seluruh Nusantara dan menentang pengaruh kekuasaan Mongol yang tengah berkembang di Asia kala itu. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Han dari dinasti Yuan mengirim utusan ke Singasari untuk meminta pengakuan kekuasaan dan pembayaran upeti sebagai tanda tunduk. Kertanagara menolak permintaan tersebut dengan tegas. Ia mempermalukan utusan Mongol dengan melukai wajah mereka, yang kemudian dikirim kembali ke Kubilai Han. Tindakan ini memicu kemarahan Kubilai Han yang kemudian merencanakan ekspedisi militer ke Jawa untuk menghukum Kertanagara. Pada tahun 1293, pasukan besar Mongol dikirim ke Jawa untuk menghukum Kertanagara dan menaklukkan Singasari. Namun, sebelum pasukan Mongol tiba, Kertanagara sudah tewas dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Jaya Katwang, Adipati Kediri. Jaya Katwang berhasil merebut kekuasaan di Singasari setelah membunuh Kertanagara pada tahun 1292. Raden Wijaya, menantu Kertanagara, berhasil melarikan diri dari serangan Jaya Katwang dan mencari perlindungan ke Madura di bawah Adipati Wiraraja. Di Madura, Raden Wijaya merencanakan pembalasan atas kematian Kertanagara. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jaya Katwang. Raden Wijaya berjanji, jika ia berhasil mengalahkan Jaya Katwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi. Siasat pun dilakukan. Raden Wijaya berpura-pura tunduk kepada Jaya Katwang dan diberikan izin untuk membuka lahan di hutan Tarik. Di sanalah Raden Wijaya mendirikan sebuah pemukiman baru dan mulai membangun kekuatannya. Ketika pasukan Mongol tiba di Jawa, Raden Wijaya melihat kesempatan untuk membalas dendam kepada Jaya Katwang. Ia bersekutu dengan pasukan Mongol dan bersama-sama menyerang Kediri. Jaya Katwang berhasil dikalahkan dan ditangkap oleh pasukan gabungan Raden Wijaya dan Mongol. Setelah mengalahkan Jaya Katwang, Raden Wijaya menyadari bahwa keberadaan pasukan Mongol di Jawa adalah ancaman bagi kekuasaannya sendiri. Singkat cerita, setelah berhasil mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya kemudian dinobatkan sebagai Raja pertama Majapahit pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau 10 November tahun 1293, dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana, sekaligus menandai awal dari berdirinya Kerajaan Majapahit. Setelah mendirikan Majapahit, Raden Wijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan di wilayah yang sebelumnya dibuka di hutan Tarik, di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur, yang kemudian menjadi pusat kekuasaannya. Penamaan Majapahit atau Wilwatikta berasal dari buah maja yang banyak ditemukan di daerah tersebut. Buah maja ini, ketika dimakan, memiliki rasa yang pahit. Wilwa, yang berarti buah maja, dan Tikta, berarti pahit, sehingga nama Majapahit mengandung arti, buah maja yang pahit. Majapahit berkembang pesat dengan sistem pemerintahan yang baik di bawah kekuasaan Raden Wijaya. Dalam memerintah Majapahit, Raden Wijaya juga mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangannya. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309. Ia dimakamkan di Antahpura dan dicandikan di Simping, Blitar, sebagai Harihara, atau perpaduan Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya digantikan oleh putranya, Jayanegara, yang naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapandya Dewa Adhiswara. Meski demikian, Jayanegara bukanlah anak Raden Wijaya dari istri permaisuri, melainkan dari istri selir. Sepeninggal Raden Wijaya, Majapahit mengalami masa transisi yang penuh pergolakan. Ditambah, Jayanegara bukanlah pemimpin yang kuat seperti ayahnya. Jayanegara dikenal sebagai raja yang lemah dan mudah dipengaruhi oleh para pejabat istana. Hal ini memicu pemberontakan Rakuti, anggota Dharmaputra yang didirikan Raden Wijaya. Dalam kitab Pararaton, Dharmaputra diartikan sebagai pegawai istimewa yang disayangi raja. Sebagai pemimpin dari Dharmaputra, Rakuti mengajak anggotanya bergabung dalam pemberontakan. Di tengah situasi yang genting itu, Gajah Mada, yang masih seorang panglima Bayangkara, menunjukkan loyalitasnya dengan menyelamatkan Jayanegara melarikan diri ke desa Badander. Setelah mengamankan Jayanegara, Gajah Mada meminta dukungan dari rakyat untuk memadamkan pemberontakan Rakuti. Setelah mengumpulkan dukungan, Gajah Mada segera melakukan penyerangan terhadap Rakuti dan pasukannya. Pemberontakan Rakuti pun berhasil dipadamkan dan Jayanegara dapat kembali berkuasa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabib istana. Pembunuhan ini terjadi dalam situasi yang penuh misteri dan kontroversi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pembunuhan Jayanegara merupakan hasil dari intrik internal di dalam istana yang melibatkan banyak pihak. Setelah kematian Jayanegara, tahta Majapahit dipegang oleh saudaranya Tribuana Wijaya Tunggadewi, putri Raden Wijaya,
yang naik tahta dengan dukungan dari Gajah Mada. Tribhuwana dikenal sebagai ratu yang bijaksana dan mampu memimpin kerajaan dengan baik. Ini dibuktikan dengan pemerintahannya yang ditandai dengan stabilitas dan kemajuan. Pada masa pemerintahan Tribhuwana, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih, Patih Amangkubumi. Di masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi pula, Sumpah Palapa dilontarkan Gajah Mada, tepatnya pada tahun 1336 untuk menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara. Dengan dukungan Tribhuwana, Gajah Mada melancarkan berbagai ekspansi dan penaklukannya. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Majapahit semakin luas. Pada tahun 1350, setelah Tribhuwana turun tahta, putranya, Hayam Wuruk, naik tahta sebagai Raja Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah, dianggap sebagai puncak dari kejayaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya, dengan berhasil menyatukan hampir seluruh Nusantara. Pada masa ini, karya sastra seperti Negara Kertagama, ditulis oleh Prapanca, yang memberikan gambaran rinci tentang kehidupan istana dan administrasi kerajaan. Trowulan, ibu kota Majapahit, dikenal sebagai kota yang megah dengan infrastruktur yang canggih seperti kanal-kanal dan bangunan megah. Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berwibawa, sementara Gajah Mada adalah seorang patih yang ambisius dan strategis. Salah satu peperangan paling terkenal di masa pemerintahan Hayam Wuruk adalah Perang Bubat yang juga disebut Pasunda Bubat, pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi. Ini adalah pertempuran antara bala tentara Raja Sunda dan Angkatan Perang Majapahit yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Hayam Wuruk mengirimkan utusan ke kerajaan Sunda untuk melamar Dyah Pitaloka. Raja Sunda, Linggabwana, menerima lamaran tersebut dan berangkat ke Majapahit dengan rombongan besar untuk mengantarkan putrinya. Rombongan Sunda tiba di Trowulan dan disambut di lapangan Bubat, sebuah tempat di dekat ibu kota Majapahit. Namun, terjadi ketegangan ketika Gajah Mada menuntut agar Dyah Pitaloka diserahkan sebagai tanda tunduk kepada Majapahit, bukan sebagai pernikahan yang setara. Raja Linggabwana menolak tuntutan tersebut, karena merasa diperlakukan tidak hormat. Ketegangan ini berujung pada bentrokan bersenjata antara pasukan Sunda dan pasukan Majapahit. Dalam pertempuran yang terjadi di lapangan Bubat, Raja Linggabwana dan seluruh rombongannya termasuk putri Dyah Pitaloka, gugur dalam peristiwa tersebut. Ada cerita bahwa Dyah Pitaloka memilih untuk bunuh diri daripada dipermalukan. Perang Bubat meninggalkan luka mendalam dan merusak hubungan antara Majapahit dan Sunda. Tindakan Gajah Mada dalam peristiwa ini juga menimbulkan kontroversi dan kritik. Hayam Wuruk yang baru mengetahui perang itu setelah berakhir, juga sangat kecewa kepada Gajah Mada. Banyak yang menganggap Gajah Mada terlalu ambisius dan tidak bijaksana dalam menangani situasi tersebut. Perang Bubat pada akhirnya turut membawa keretakan hubungan antara Hayam Wuruk dan patihnya tersebut. Perang ini juga memicu retaknya hubungan antara Majapahit dan Sunda. Setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389, ia digantikan oleh pewarisnya, Putri Mahkota Kusumawardhani. Kusumawardhani memerintah berdampingan dengan suami sekaligus sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana, putra Dyah Nertaja, adik Hayam Wuruk. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, yaitu Wirabhumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Regreg diperkirakan terjadi pada tahun 1404 hingga 1406, antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Wikramawardhana, sementara Wirabhumi ditangkap dan kemudian dihukum mati. Setelah itu, kepemimpinan Majapahit beralih dari satu penguasa ke penguasa berikutnya. Suhita, putri Wikramawardhana, meneruskan tahta pada tahun 1429 hingga 1447. Pemerintahannya tidak mampu mengatasi ketegangan internal dan eksternal yang semakin meningkat. Suhita yang tidak memiliki anak digantikan oleh adiknya, Kertawijaya, yang juga menghadapi tantangan dari dalam dan luar kerajaan. Ini memperburuk keadaan politik Majapahit. Setelah Kertawijaya, pemerintahan dilanjutkan oleh Raja Sawardhana, yang hanya berlangsung singkat. Sepeninggal Raja Sawardhana, Majapahit dilanda kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Menurut sumber, hal ini dikarenakan terjadi pertentangan dan konflik perebutan tahta di dalam keluarga kerajaan. Baru pada tahun 1456, Giri Sawardhana naik tahta hingga kematiannya pada tahun 1466. Pada tahun 1462, terjadi bencana gunung meletus yang mewarnai pemerintahannya. Setelah kematian Giri Sawardhana, ia digantikan oleh adiknya, Suraprabawa, yang memerintah hingga tahun 1468. Setelah Suraprabawa, lalu dilanjutkan oleh Kertabhumi, dari tahun 1468 hingga 1474. Pemerintahannya ditandai dengan upaya memulihkan kestabilan di tengah tekanan eksternal yang terus meningkat. Kemudian Ranawijaya, di mana ia naik tahta setelah melakukan pemberontakan dan merebut kekuasaan dari Kertabhumi. Dalam peristiwa pemberontakan itu, Kertabhumi kemudian melarikan diri ke daerah Demak,
di mana setahun setelahnya, Kerajaan Demak resmi berdiri dan memisahkan diri dari Majapahit. Kekalahan Kertabumi ini nantinya memicu perang antara Majapahit dengan Kerajaan Demak, sekaligus menandai awal dari kehancuran Majapahit. Raden Patah, putra Kertabumi dan pendiri Kerajaan Demak, mengarahkan serangan terhadap Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Rana Wijaya. Dalam serangan tersebut, Rana Wijaya tewas dan mengakhiri kepemimpinannya atas Majapahit. Setelah kematian Rana Wijaya, kepemimpinan Majapahit dilanjutkan oleh Patih Udara, yang sekaligus menjadi raja terakhir. Konon, kemaharajaan Majapahit sebenarnya telah berakhir setelah wafatnya Kertabumi pada tahun 1478, karena banyak yang meyakini bahwa ia adalah raja terakhir. Sumber-sumber klasik seperti Pararaton menyebutkan tahun ini sebagai tahun penting yang menandai berakhirnya kekuasaan Kertabumi, dan semakin mempertegas kemunduran Majapahit. Patih Udara sebelumnya menjabat sebagai Apatih Amangkubumi atau Perdana Menteri di bawah pemerintahan Raja Rana Wijaya, dari tahun 1498 hingga 1518. Meskipun secara formal hanya menjabat sebagai Patih, Patih Udara memiliki pengaruh yang dominan dalam pemerintahan dan dianggap hampir seperti raja. Di bawah pemerintahan Patih Udara, Majapahit mulai memperlihatkan pelemahan yang signifikan. Faktor-faktor internal dan eksternal berperan penting dalam kejatuhannya, ditambah serangan dari Kerajaan Demak. Sebenarnya, perang antara Majapahit dan Kerajaan Demak ini sudah mulai mereda ketika Patih Udara mengakui kekuasaan Demak, tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Patih Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Puncaknya, pada tahun 1527, Demak melakukan serangan ke Majapahit, yang dipimpin oleh Patih Unus, Sultan kedua Demak, dan berhasil merebut Trowulan, ibu kota Majapahit. Pertempuran ini berlangsung berhari-hari yang memakan korban di kedua belah pihak. Dengan jatuhnya ibu kota, sekaligus menandai akhir dari kekuasaan Majapahit di Jawa. Meskipun beberapa anggota keluarga kerajaan Majapahit ada yang melarikan diri ke daerah-daerah terpencil dan mempertahankan beberapa benteng kecil, namun, kejatuhan Trowulan secara simbolis menandai berakhirnya era berdirinya Majapahit. Jatuhnya Majapahit bukan sekadar sebuah kekalahan militer, melainkan titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya memicu pergeseran besar dalam lanskap politik dan agama di Jawa, tetapi juga menandai akhir dari salah satu kekaisaran terbesar di Nusantara. Kekuasaan Majapahit yang meredup membuka jalan bagi kerajaan-kerajaan Islam untuk mengonsolidasikan kekuasaan mereka, memperluas dominasi atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Majapahit. Islam menjadi kekuatan dominan dalam politik, kehidupan dan budaya, menggantikan pengaruh Hindu-Buddha yang sebelumnya dominan di Pulau Jawa. Dari puing-puing kemegahan Majapahit, konsep wawasan Nusantara yang dicerminkan dalam pemikiran Majapahit tidak pernah hilang. Sebaliknya, warisan itu terus hidup dan menginspirasi, yang nantinya menjadi salah satu pilar penting dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia.